Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Jadi pada hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran PPK. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Baik, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin memastikan apakah semua mejanya sudah pada rapi atau masih belum. Nah, jadi teman-teman, karena semua meja kursi sudah tertata rapi, maka hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita melaksanakan aktivitas, maka alangkah baiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ayo maju depan. Depan itu. Membangkitkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan untuk kembali. Baik, jadi untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi Manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita masuk pada topik materi, maka pertama sekali Bapak ingin menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan kita dalam belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi Manusia. Coba diperhatikan satu persatu. Tujuan pembelajaran pertama sekali setelah mempelajari materi ini, maka siswa diharapkan mampu untuk menganalisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiganya adalah siswa diharapkan mampu untuk menganalisis faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang masih ingat apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Terima kasih. Jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang sudah melekat pada diri setiap manusia, yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak boleh diambil oleh siapapun itu. Ketika ada orang lain melanggar hak sesamanya, maka itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif terbit rencana perangin angin. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan Terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa Terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan di Langkat. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya.
Ketua Migran Care Anis Hidayah menemukan 2 sel di dalam rumah terbit yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik terbit selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga terbit. Baik, setelah kita menyaksikan bersama-sama tentang video yang barusan Bapak tayangkan, maka setelah itu kita akan membentuk kelompok di mana pada kegiatan ini nanti kita akan merancang beberapa kasus yang akan menghasilkan produk yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, sebelum kita membagikan kelompok, Bapak ingin bertanya, untuk produk yang akan kita kerjakan pada hari ini, kapan bisa kita selesaikan? Minggu depan. Iya. Minggu depan ya, berarti semua sudah selesai pada hari Senin depan. Jadi di situ nanti kita akan presentasikan satu persatu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompok, di mana nanti di sini ada Bapak buatkan nomor kelompoknya. Yang dapat nomor 1 berarti dia adalah kelompok 1. Silakan ambil 1. Ini bukan permainan. Setelah dibuka nomornya, maka kita langsung membentuk kelompok masing-masing. Di mana pada kegiatan ini kita ada 6 kelompok. 1 sampai 6. Semua sudah dapat? Sudah. Jadi kita langsung eksekusi. Let's go. Kelompok 2 angkat tangan. Untuk kelompok 2 nanti bergabung di sebelah situ ya. Ayo digabungkan mejanya. Gabungkan mejanya. Untuk selengkapnya Bapak akan membagikan alat dari produk yang akan kita kerjakan, baik itu hari ini maupun yang akan kita kerjakan pada minggu depan. Pada kegiatan kali ini, Bapak mengharapkan anak-anak kami bisa membuat clipping tentang beberapa kasus-kasus menonjol yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Manusia. Jadi
pelanggaran tentang hak asasi manusia ini banyak sekali kita dengar. Baik yang terjadi di sekitar kita ataupun yang kita lihat di media massa ataupun di media elektronik. Nah, jadi untuk tugas kita ini nanti kita mencari beberapa sumber tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Ya. Kemudian kita buat di sini. Kemudian kita cari tahu apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor daripada kejadian kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Jadi setiap satu kelompok Bapak akan memberikan alatnya atau bahannya satu per kelompok ya. Ini banyak cewek ya. Kasih yang warna pink aja. Kalian suka warna pink? Tidak. Ini warna apa? Warna kuning. Tahu itu artinya kuning? Mana daripada kuning? Ratu cemburu namanya. Baik, yang di belakang ini jadi warna apa? Pink. Jadi warna pink. Kelompok 4. Bagaimana dengan bukunya? Ada bukunya? Oke, silakan Jadi yang namanya kelompok itu kan satu tim ya kan? Antara satu dengan yang lain harus saling bekerjasama, interaktif. Jadi jangan hanya satu orang saja. Bagaimana ini ada kendala? Yang dikerjakan. Kelompok 6. 6 bagaimana? Kelompok 6 dalam proses kita akan dikomunikasikan terutama tentang kasus-kasus yang mana? Misalnya ada satu kasus apa itu? Misalnya pembunuhan, ya kan? Maka yang dilanggar di situ adalah hak itu hidup. Orang kan punya hak itu hidup. Misalnya ini kasus pembunuhan, kasus pemulihan, ya. Itu hanya contoh ya. Diskusinya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum kami membahasnya, terimalah salam kami Yahom. Shalom. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisbeth Sulu sebagai moderator, sebagai penyaji pertama yang bernama Rinda Damai, penyaji kedua Domestika, penyaji ketiga Fiderikus, dan Biarin dengan Siti sebagai penjawab pertanyaan. Oke, pada kesempatan ini kami akan memberikannya kepada teman kami yang mendadak. Baik, saya akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang pernah terjadi, kasus pembunuhan, hak yang dilanggar, yaitu hak untuk hidup, penyebab konflik sosial emosional, penyelesaian, membawa pelaku pada pihak yang berwajib. Yang kedua, kasus yang pernah terjadi yaitu main hakim sendiri, hak yang dilanggar, hak untuk mendapat perlindungan dan proses hukum, penyebab kurang tanggung jawab pihak berwajib kepada HAM yang rendah, penyelesaian menyerahkan urusan hukum pada pihak berwajib dan lembaga hukum. Yang ketiga,
perbudakan atau diskriminasi pada pekerjaan buruh, hak yang dilanggar, hukum hidup bebas dan sejahtera, penyebab kesejahteraan sosial atau ekonomi, penyelesaian, pemerintah membentuk undang-undang untuk perundangan buruh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman domestik. Baik, kami akan melanjutkan mengenai pelanggaran hak asasi Baik. Coba dengarkan. Sebelum kita menutup ini, maka Bapak ingin mendengarkan kira-kira apa kesimpulan daripada materi yang kita pelajari. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa kesimpulan daripada materi yang kita bahas pada hari ini? Salah satu yang menjadi kesimpulan daripada materi yang telah kita pelajari adalah bahwa suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi karena adanya faktor